Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas pembunuhan di Sawah Besar, tahu kan, yang waktu itu tuh bener-bener viral banget, bener-bener booming banget kasusnya di mana-mana, bener-bener menyorot banget perhatian publik, bener-bener diikuti juga perkembangannya oleh berita-berita dan media-media yang ada di Indonesia. Karena ya gimana enggak gitu loh guys, pembunuhan itu dilakukan oleh remaja yang masih berusia 15 tahun dengan jenis kelamin perempuan, which is dia tuh masih duduk di kelas 3 SMP. Dan korbannya itu tuh tetangganya sendiri gitu loh, rumahnya aja deketan. Nah, korbannya ini baru berusia 5 tahun. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku bawa ke kalian untuk like dulu dan jangan lupa subscribe. Oke. Sebelum masuk ke kronologinya, aku mau ngasih tahu ke kalian dulu latar belakang NF ini. Latar belakang NF dan APA. Nah guys, NF itu tuh lahir pada tanggal 10 Mei 2005, yang mana dia itu ya benar berusia 15 tahun, berjenis kelamin perempuan, dia duduk di kelas 3 SMP. Nah, NF ini tuh dikenal sebagai orang yang benar-benar pendiam, benar-benar introvert gitulah ya istilahnya, dan jarang banget bersosialisasi sama orang-orang. NF itu tuh guys benar-benar dikenal sebagai sosok yang pendiam, sebagai sosok yang jarang berinteraksi, jarang bergaul gitu, jarang kelihatan main, dan lebih sering di dalam rumah. Tapi NF juga dikenal sebagai orang yang benar-benar pintar banget menggambar dan juga cerdas di sekolahnya. Nah, keluarga NF ini tuh guys ya bisa dibilang NF itu anak broken home. Jadi NF ini tinggal sama ayah kandung dan ibu tirinya. Dari hasil pernikahan mereka nih ya, NF punya adik tiri yang seumuran dengan korban, yaitu baru berusia 5 tahun. Korban ini tuh lahir pada tanggal 10 Oktober 2014 dan masih 5 tahun. Nah guys, keluarga NF ini tuh bener-bener harmonis-harmonis aja gitu loh. Meskipun NF tinggal bersama ibu tiri dan adik tirinya, gak pernah tuh terdengar sekalipun cekcok di antara mereka, gak pernah terdengar perselisihan atau bener-bener membuat kegaduhan gitulah ya. Itu tuh belum pernah terdengar, kata beberapa saksi yang diwawancarai oleh media yang ada di Indonesia. Guys, ayah NF ini tuh sering pergi keluar kota karena kebetulan ayahnya NF itu bekerja serabutan dan juga emang bisa di kuli bangunan gitu. Nah, ibu tirinya NF ini tuh jualan kue bareng sama ibunya korban, ibunya APA. Jadi mereka itu kerja sama gitu loh. Jadi hubungan mereka tuh udah erat banget lah istilahnya. Udah mah yang pertama karena emang tetanggaan, yang kedua sebagai produsen dan distributor. Jadi mereka itu benar-benar menjalin relasi yang benar-benar kuat banget dan udah terjalin sejak lama. Jadi emang NF itu udah deket banget sama keluarga APA, begitupun sebaliknya. Kronologinya, pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 3 atau pukul 4 sore, APA itu tuh lagi berduaan sama NF dan kebetulan kondisi rumah mereka tuh lagi sepi karena ibu tirinya NF sama adik tirinya NF lagi keluar, ibu APA-nya juga emang lagi keluar. Nah, NF itu tuh muncul hasrat untuk membunuh waktu itu karena mungkinnya emang otaknya juga udah entahlah, pokoknya nggak ngerti deh. Mungkin yang ada di pikiran NF waktu itu, aku pengen bunuh dia aja, dia kan masih kecil, dia nggak bisa berontak apa-apa. Langsunglah dia rencanakan pembunuhan itu guys. Nah, NF itu dengan cerdiknya menaruh mainan, mungkin bebek-bebekan kek atau kapal-kapalan, I don't know, but itu tuh disimpan di bak yang udah bersih setengah air. Lalu NF ini meminta ke APA buat ngambil mainannya NF yang ada di bak mandi. Kucuk, APA tolong dong ambilin mainan kakak gitu loh. Terus kata APA, iya kak. Ya anak kecil yang nurut aja kan ya, dia tuh masih polos gitu loh, dia masih nggak tahu apa-apa. Jadi
APA langsung naik ke bak. Ketika APA mengambil mainannya NF, ditenggelamkanlah itu kepalanya berkali-kali, buruk buk buk buruk buk buk, sampai bener-bener APA itu kehabisan nafas, kehabisan oksigen, dan bener-bener lemas. Nah, untuk mencegah APA berontak, NF itu sempet colok-colok mulutnya sampai berdarah guys. Bener-bener gak kebayang, sadis banget kan ya. Sadis banget. NF itu mencolok-colok mulutnya APA sampai berdarah, kemudian APA diangkat, dimasukkan ke ember kosong, ditutupi dengan spray dan baju-baju kotor. Nah, menurut salah satu berita katanya, kebetulan ibu tiri NF itu masuk ke rumah, lihat NF lagi basah-basahan. Tapi mungkin ibunya NF lagi sibuk, dia keluar lagi. Kemudian NF itu tuh ngikat korban, nyumpal mulut korban pakai tisu karena mulutnya tuh mengeluarkan darah. Nah, lalu diseretlah APA ini ke kamarnya, dimasukin ke lemari, dan NF tidur semalaman dengan mayat APA. Nah, NF ini sebelumnya berencana untuk mengubur APA, tapi dikarenakan kondisi lingkungan di situ emang benar-benar rame dan NF juga udah menjelang malam gitu, jadi NF mengurungkan niatnya. Pada saat yang bersamaan nih guys ya, ibunya APA ini udah kebingungan loh, udah sore tapi kok anak aku belum pulang juga gitu loh. Karena sekarang itu waktunya minum obat, mungkin APA ini udah terbiasa pulang sore buat makan obat. Tapi ibunya APA ini tuh gak kunjung menemukan si APA. Jadi ibunya korban itu udah histeris, udah nangis-nangis, udah minta bantuan warga dan juga RT untuk mencari APA kemana-mana. APA itu dicari ke got, ke selokan-selokan, ke rumah-rumah, ke rumah kosong, sampai dicari juga nih ke rumah si NF. Nah guys, si NF itu tuh dengan tenang, dengan datar menjawab kalau dia itu nggak tahu sama sekali di mana APA. Ya, keluarga korban juga nggak curiga apapun gitu sama NF karena emang udah kenal lama gitu, jadi mereka nggak menaruh curiga. Lalu mereka pergi lagi nyari lagi sampai akhirnya mereka lapor polisi dengan dugaan bahwa APA itu telah diculik. Hari berikutnya yaitu tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi, NF itu berencana mau pergi sekolah, tapi di tengah perjalanan dia ganti bajunya dia itu ya, terusan dia pergi ke Polsek Taman Sari. Mungkin dia juga udah was-was gitu ya, di lemarinya ada mayat APA, mungkin dia juga kebingungan dan kalut, jadinya dia menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari. Begitu datang di Polsek, si MF ini tuh dengan tenangnya bilang, "Pak, aku udah ngebunuh anak." Nah, polisi ini gak percaya ya guys, soalnya masa sih anak 15 tahun bunuh anak 5 tahun? Terus kata MF, "Beneran kok Pak, saya nggak bohong, cek aja ke rumah." Nah, kebetulan polisi juga pada hari sebelumnya itu menerima laporan bahwa anak berusia 5 tahun juga kehilangan gitu loh. Jadi polisi langsung saat itu juga datang ke TKP dan ngelihat bahwa benar ada mayat APK dengan kondisi yang udah tidak layak dan benar-benar udah kaku parah, merinding. Kemudian pada hari berikutnya yaitu tanggal 7 Maret 2020, polisi membeberkan temuan-temuan yang ada di TKP seperti buku-buku harian NF yang disita dan juga papan curhatan-curhatannya, guys. Nah, papan-papan curhatannya ini tuh benar-benar dari tulisan mengenai curhatan hati dia gitu loh, benar-benar menceritakan tentang keluh kesah dia sebagai remaja. Aku baca ini ya. Itu ada beberapa tulisan kayak gini guys. Tidak benci, hanya saja aku tenggelam dalam emosi.
Terus yang kedua, I learn to change my life but I need more time. Mungkin si NF ini tuh udah ngerasa bahwa emang ada something wrong tentang pengendalian emosi diri dia. Dia sadar bahwa dia itu nggak normal mungkin, jadi dia pengen merubah diri dia, tapi dia butuh waktu. Kemudian selanjutnya, I'm the teen that couldn't control of emotional, dan dia juga sadar kalau dia itu nggak bisa ngontrol emosi. Meminta banget perhatian publik itu karena di buku hariannya NF ada tulisan-tulisan yang cukup aneh gitu loh, yang ambigu istilahnya. Ada beberapa terjemahan yang bilang bahwa itu tuh merujuk ke pacarnya, ada yang bilang bahwa itu tuh merujuk pada ayahnya karena NF benar-benar marah ke ayahnya. Kalimatnya tuh kayak gini, keep calm dari bandage and give me torture. Santai aja sayang, perbudak dan siksa aku. Tapi aku lebih condong ke ini tuh buat pacar si NF gitu. Soalnya ada juga nih ya kalimat yang bilang bahwa my dad is my crush, I want to leave my dad, or my dad is dead. Menurut kalian itu tuh diperuntukkan kepada ayahnya atau kepada pacarnya? Komen di bawah. Kita lanjut ke fakta dan teori. Yang pertama, MF itu tuh diduga sosiopat, bukan psikopat yang seperti selama ini kita pikirkan gitu. Karena NF ini tuh lebih menunjukkan ciri-ciri yang condong ke sosiopat daripada psikopat. Kalau kalian bingung membedakannya, sosiopat itu tuh masih punya pikiran, masih bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Sosiopat juga masih punya empati dan masih punya nurani gitu. Cuma nuraninya itu nggak bisa menghentikan perbuatan dia. Nah, sebaliknya dengan psikopat itu tuh benar-benar nggak punya perasaan dan emang something wrong di otaknya gitu loh, di sarafnya mungkin. Dan dia tuh, dan psikopat tuh nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sosiopat juga dikenal sebagai sosok yang pemarah gitu loh, jadi kepalanya panas, sedangkan psikopat itu cenderung manipulatif, cenderung charming, cenderung disukai banyak orang, dan pandai banget hide emosi dia gitu loh, bener-bener dingin, bener-bener kayak normal. Dua, NF ini tuh sering menyiksa hewan tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu loh, kayak kodok diambil, cicak diambil, tusuk pakai garpu. Dan NF juga tuh punya kucing peliharaan yang sering dia lempar dari lantai 2 kalau dia lagi marah gitu loh. Benar-benar mungkin emosi, penting aja kucingnya yang benar-benar menyulut kemarahan publik itu. NF ini tuh sebelum dibawa ke kantor polisi, dia tuh update status Facebook dulu. Dan dia juga setelah kejadian pembunuhan itu ya, dia tuh update dulu status di Facebook. Yang benar-benar bikin kemarahan publik itu NF bilang bahwa dia itu gak menyesal dan puas banget ngebunuh HPA. Selanjutnya, NF itu selama ditanyai oleh polisi, dia tuh bersikap kooperatif, bersikap tenang, dan bersikap wajar gitu, nggak berontak, nggak apapun. Dia bisa menjawab pertanyaan polisi dengan detail dan ya dengan tenang aja, dengan kemauan yang tenang, kayak nggak merasa bersalah gitu loh. Dan dia juga mengaku bahwa pembunuhan itu terinspirasi dari film horor yang dia tonton, yaitu Chucky sama Slenderman. Guys, NF itu diduga suka BDSM. Kalau kalian nggak tahu, BDSM itu adalah suatu fetish di mana seseorang itu merasa bergairah ketika mendapat siksaan dalam hubungan seksual. Dan ketika BDSM, role play-nya itu sang dominan itu sering disebut daddy. Nah, makanya itu di diarinya NF banyak yang bilang bahwa dad itu adalah
pacarnya NF yang berusia 20 tahun ke atas. Yang aku gak ngerti tuh guys ya, kenapa anak umur 15 tahun bisa tahu BDSM dan role play kayak gitu loh. Apa sih yang dia tonton emangnya, dan dia itu bisa mengakses semua informasi itu dari mana gitu loh. Aku benar-benar gak paham dan gak ngerti. Dan aku juga mohon ke kalian yang punya adik, yang punya keluarga, yang punya anak gitu, awasi terus tontonan mereka, karena mungkin kita nggak tahu di kartun-kartun yang mungkin kita kira itu tuh nggak ada sesuatu yang salah, tapi mungkin di dalamnya ada unsur-unsur eksplisit, kita wajib cek. Oke. Jadi guys, NF ini tuh sekarang ditempatkan di LKPA Cinere, Depok, Jawa Barat. Untuk sementara dapat pembinaan dulu, dan sidangnya itu tuh belum diputuskan, dan NF itu diduga akan mendapat hukuman setengah dari orang dewasa. Dulu guys, cerita dari aku. Mohon maaf banget kalau masih banyak kurang dan audionya juga masih agak mengganggu telinga kalian. Mohon maaf banget karena aku juga masih belajar. Please support aku dengan subscribe kalian, dan please support aku dengan subscribe kalian. Please subscribe ya guys, biar aku benar-benar semangat lagi bikin videonya. Please like dan komen juga sarannya yang bikin aku berproses lagi lebih baik ke depannya. Makasih.